Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nur Abdiani Permatasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Baiklah, pada video kali ini saya akan menunjukkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Dalam video tersebut saya berperan sebagai observer atau supervisor, coach, dan coachee. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Baik, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih ya Ibu sudah mau menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama saya. Baiklah Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, sebelumnya saya punya beberapa pertanyaan untuk Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baiklah Ibu, untuk kegiatan coaching kali ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Lalu yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaannya berbobot kepada coachee? Lalu bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, begitu Ibu. Baik, Ibu. Dan jangan lupa Ibu disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kan ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Baik, Ibu. Baiklah Ibu, yang pertama yang akan saya tanyakan adalah yang pertama itu kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Begini Bu Nuri, saya itu ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh juga, dan saya ingin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang baik juga Bu Nuri. Baiklah, berarti Begitu ada tiga Bu. kompetensi ya Bu ya. Nah, kira-kira Iya. kompetensi mana dulu nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik di yang ingin saya observasi gitu? Oke, kompetensi yang ingin diobservasi untuk saat ini, mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi yang memberikan pertanyaan yang berbobot dulu, Bu. Baiklah, jadi yang pertama Ibu ingin diobservasi mengenai pertanyaan berbobot dulu dalam sesi coaching bersama Ibu Vicky ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Baiklah, kalau begitu indikator yang bagaimana atau harapan yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini itu apa? Oke, saya ingin, Bu, nanti ketika saya sudah melakukan coaching dengan Koci, itu Koci dapat menemukan ide-idenya, dapat mengambil langkah-langkah aksi nyata dari pertanyaan berbobot yang saya berikan, Bu. Jadi nanti Koci tersebut dapat menggali potensi dirinya, Bu. Nah, tentunya itu berasal bukan dari solusi yang saya berikan atau dari apa yang saya sarankan, tapi dari yang potensi yang dimiliki oleh coach tersebut, begitu Bu. Ibu itu sangat bagus sekali ya Bu ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baiklah Ibu, Pinjam dulu sampai ya. di sini untuk Yang mau sekarang. praobservasinya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap Bu Vicky. Silakan Ibu. Lumayan. Baik Ibu. Pinjam dulu. Assalamualaikum Bu Vicky. Waalaikumsalam Bu Risma. Oke. Bu Vicky, sehat kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Kabar baik. Oke, Bu Vicky, kita akan coaching sebentar nih Bu. Kira-kira apa Baik nih Bu. yang akan kita bahas pada saat coaching kali ini Bu? Sepertinya saya akan bercerita mengenai kondisi saya di kelas Bu, kondisi kelas saya ketika pembelajaran gitu Bu. Oh, Jadi di kelas tuh peserta didik tuh masih ada yang belum proaktif dalam belajar. Jadi masih ada yang malas-malas. Walaupun memang
mayoritasnya sudah aktif, tetapi masih ada gitu beberapa orang atau beberapa kelompok itu yang belum aktif dalam belajar. Itu, Bu. Oke, jadi sekarang Bu Vicky itu ingin menceritakan tentang kondisi di kelas ketika pembelajaran ya Bu ya. Ada yang aktif, ada juga yang belum gitu ya Bu. Iya, Bu. Oke, Bu Vicky kira-kira menurut Bu Vicky kelas yang ideal itu yang seperti apa? Menurut saya kelas yang ideal itu pembelajarannya di kelasnya aktif semua peserta didik itu bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif. Kemudian ketika pembelajarannya aktif, kemudian peserta didik itu merasa nyaman, jadi tujuan pembelajaran pun bisa tercapai dengan maksimal gitu, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, Bu Vicky, di sini untuk aktif itu sendiri bisa diceritakan lebih spesifik lagi nggak Bu? Seperti gimana gambarannya Bu? Oke, kendalanya yang terjadi di kelas itu, Bu, jadi ada beberapa anak yang memang hanya komplotan itu saja pengennya gitu loh. Terus Oh. tetapi memang mereka juga agak sulit ketika menerima pembelajaran. Jadi ngobrol gitu kan. Kadang izin ke air seperti itu Bu kendalanya. Kemudian kalau harapannya saya ketika pembelajaran yang ideal di kelompok itu mereka tuh bisa bertanggung jawab bersama-sama menuntaskan apa yang menjadi kewajibannya gitu. Gitu, Bu. Oke, baik Bu Vicky. Kira-kira Bu Vicky untuk tujuan coaching kali ini apa Bu Vicky tadi? Nah, tujuannya saya bisa mendapatkan solusi terbaik, Bu. Bagaimana saya harus melaksanakan pembelajaran untuk siswa-siswa ini yang tadi merasa sulit untuk mengikuti pembelajaran berkelompok, belajar kelompoknya. Jadi lebih aktif lagi dibandingkan yang sekarang gitu, kondisi sekarang. Oke, oke. Bu Vicky sendiri nih biasanya ketika Bu Vicky merasa kesulitan dalam mengontrol anak-anak yang kurang aktif itu, Bu Vicky biasanya melakukan apa, Bu? Nah, biasanya ketika misalnya anak-anaknya sudah pengelompokan, terus saya masih ada yang belum aktif, eh, saya tanya dulu anaknya di apa saya mendekati anaknya, terus kemudian saya tanya sedang apa, kemudian ditanya lagi seperti apa tanggung jawabnya, kewajibannya seperti apa, mengingatkannya dengan cara seperti itu, gitu Bu. Oke, jadi Bu Vicky akan menanya dulu ya Bu ya, kemudian mengingatkan anak tersebut untuk bisa lebih aktif lagi, begitu Bu Vicky? Betul Bu, seperti itu. Oke, kalau misalnya Bu Vicky mengalami dekat-dekat ini ketika mengajar nih Bu Vicky, bagaimana Ibu mengantisipasi kondisinya itu? Eh, Mengantisipasi kondisinya ketika saya misalnya sudah melaksanakan itu ya Bu ya, tapi masih Mhm. terus terjadi, saya biasanya mengalihkan dulu anak-anak, fokusnya anak-anak, misalnya ada seperti games dulu ataupun ice breaking dulu. Kalau misalnya sudah seperti itu, mereka diajak kembali lagi mengerjakan tugasnya masing-masing. Nah, terus setelah pembelajaran direfleksikan lagi, diingatkan kembali tentang keyakinan kelasnya itu. Kemudian, jikalau misalnya memang masih terjadi seperti ini, saya diskusi lagi dengan guru mata pelajaran yang lain. Mungkin guru mata pelajaran yang lain memiliki ide yang lebih efektif untuk mengantisipasi kejadian tersebut gitu Bu. Oke, bagus sekali Bu Vicky. Jadi nanti Bu Vicky akan mengalihkan fokus ya Bu ya dengan cara games atau ice breaking, kemudian merefleksikannya tentang keyakinan kelas ya Bu. Dan Iya, kalau misalnya masih seperti itu, Bu Vicky akan mendiskusikan dengan rekan guru lain gitu ya Bu ya. iya Bu, Oke. seperti Nah itu. Bu Vicky, kemungkinan dilakukannya itu seperti apa sih Bu? Kemungkinan dilakukannya maksudnya gimana Bu? Ya, ketika misalnya Bu Vicky akan melakukan games itu berarti ketika pembelajaran yang berlangsung ya, Bu, ya? Iya Bu, gitu. Dan itu, Jadi ketika untuk silakan, Bu. jadi ketika pembelajaran berlangsung, anaknya masih ngobrol, anaknya masih leha-leha,
Saya alihkan dulu perhatiannya dengan main game semua, sudah mengikuti, saya kembalikan kembali mereka merefresh lah Bu. Ketika mereka seperti itu kita refresh dulu, baru kembalikan lagi mereka untuk mengerjakan tugasnya. Gitu, Bu. Oke, kemungkinan dilakukan yang berkolaborasi dengan gurunya itu pada saat seperti apa dan Oh, kapan, Bu? untuk kolaborasi dengan gurunya, saya laksanakan sesudah pembelajaran selesai. Jadi kalau memang ketika saya melakukan tadi tahapan yang pertama menegur, mengingatkan peserta didik, kemudian apa namanya di refresh dengan games, kemudian mengingatkan nanti direfleksi di akhir tentang apa namanya keyakinan kelas. Misalnya di pertemuan selanjutnya masih seperti itu, baru saya koordinasi apa berkolaborasi dengan rekan guru yang lain bagaimana nih cara menghadapi peserta didik yang ada di kelas tersebut gitu. Gitu, Bu. Jadi sesudah Oke. pembelajaran. Oke, siap-siap. Bagus sekali ya Bu Vicky untuk langkah-langkahnya. Nah, Bu Vicky, untuk men apa ya, untuk mensupport atau untuk membantu Ibu gitu ya dalam menangani ketidakaktifan anak-anak tersebut, siapa nih Bu kira-kira? Ada yang bisa membantu Ibu atau mensupport-nya? Saya kira banyak sekali sebenarnya yang membantu saya selain dari peserta didiknya tersebut gitu kan yang bisa membantu rekan yang lainnya yang lain seperti sekarang kan ketika teman-teman yang apa namanya tidak mengikuti pembelajaran dengan baik teman-temannya mengingatkan kan salah satunya itu kan berarti peserta didiknya kemudian rekan guru yang lain yang punya pengalaman dalam menindaklanjuti kasus tersebut seperti tadi apa namanya pengalaman-pengalaman mereka di kelas untuk mengantisipasi kejadian tersebut bahkan yang ketiganya mungkin dengan bantuan orang tuanya karena sepertinya kalau misalnya seperti itu terus nanti saya akan berkoordinasi dengan orang tuanya gitu Bu. Oke, jadi nanti banyak sekali ya Bu ya yang bisa membantunya dari mulai rekannya sampai ke orang tuanya ya Bu. Luar biasa Ya, Bu, ini langkah-langkahnya. Semangat Bu Vicky. Nah Bu Vicky, dari percakapan siap kita Bu. yang singkat ini Bu, apa sih yang kita dapatkan dari diskusi ini Bu? Dari diskusi ini saya mulai jadi berpikir terbuka Bu hal apa saja yang harus saya lakukan untuk apa namanya menanggulangi permasalahan saya keaktifan peserta didik di dalam kelas. Kemudian pihak-pihak siapa saja yang harus saya libatkan untuk mensukseskan saya dalam menciptakan kondisi lingkungan belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Itu Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu Vicky, kita sudah menemukan solusi untuk menangani masalah Bu Vicky dan langkah yang akan dilakukan oleh Bu Vicky itu sangat luar biasa, melibatkan anak, kemudian berkolaborasi dengan guru dan juga dengan orang tua tentunya ya Bu ya. Bu Vicky, Ya, saya menunggu kabar baiknya ya Bu ya dari apa yang akan Bu Vicky lakukan. Nanti baik, kita akan diskusi lanjut ya Bu ya. Terima siap kasih Bu. Bu Baik, Vicky sudah meluangkan waktunya. Selamat siap Bu. malam Bu Vicky. Baik Bu, selamat malam kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Nuri. Baiklah Ibu, tadi saya sudah mendengarkan dan memperhatikan coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Koci ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apa boleh Ibu? Boleh Ibu, sangat boleh. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Oke, tadi saya sudah mencoba untuk menjadi pendengar Ibu ya, dan saya mencoba memberikan pertanyaan yang terbuka, yang logis, yang bisa membuat coach tersebut menemukan langkah atau ide-idenya untuk menangani masalahnya, yakni ketika ada anak yang tidak aktif di dalam kelas tersebut, Bu. Saya coba menghadirkan diri secara penuh untuk bisa
menggali informasi apa aja yang dapat saya kembangkan gitu Bu untuk memunculkan potensi yang dimiliki oleh coach. Begitu Ibu. Baiklah Ibu, Masya Allah apa yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik sekali ya Bu ya. Baiklah Ibu, apa boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu? Ya boleh Ibu Mangga. Baiklah Ibu, menurut saya sebagai observer, tadi proses coachingnya Ibu sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Mulai dari proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci, begitu Ibu. Sehingga Koci itu sudah bisa menemukan solusinya sendiri secara mandiri, begitu Bu. Terima kasih Bu Nuri. Ya. Nah, sekarang bagaimana pendapat Ibu atas hasil pengamatan saya barusan? Iya Ibu, Alhamdulillah tadi dari hasil coaching tersebut Bu Vicky atau Coach ya, yang saya coaching dapat menemukan atau dapat menangani masalahnya ya Bu ya dengan langkah-langkah kolaborasi. Jadi Bu Vicky itu dapat ini ya Bu, dapat apa namanya menemukan ide lah itu menemukan ide dari proses coaching kita kali ini. Jadi saya setuju dengan pendapat Bu Nuri barusan ya Bu ya dengan keterbukaan yang telah disampaikan oleh pertanyaan yang terbuka tersebut menandakan bahwa Bu Vicky atau Koci telah ini ya Bu ya telah menemukan potensinya berhasil gitu Bu. Baiklah Ibu. Nah, dari yang saya dengarkan, tadi sudah tercapai ya kompetensi yang diinginkan oleh Ibu yang ingin saya Insya observ, Allah. tercapai ya. Nah, setelah ini kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Oke Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi selain memberikan pertanyaan berbobot tadi Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi present Bu atau kehadiran penuh. Kadang ya Bu ya, saya tuh hilang fokus terhadap coach saya, padahal itu tidak baik ya Bu dalam proses coaching. Begitu Bu. Baiklah Ibu ya. Pertanyaan terakhir ya Bu ya sebelum saya tutup. Apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Oke Bu, tadi saya dari proses ini saya dapat menggali informasi yang bagus ya Bu ya, informasi dari Koci. Jadi saya dapat mengarahkan Koci saya untuk dapat menemukan masalah-masalah yang dia hadapi, yang kemudian itu menjadikan saya terus belajar dan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami gitu Bu. Jadi dari proses ini ternyata memang saya harus terus mengembangkan kemampuan saya Bu, kemampuan untuk menggali pertanyaan yang berbobotnya, kemudian kehadiran penuhnya itu memang harus selalu saya kembangkan lagi. Karena sekarang saya memang belum begitu tercapai ya Bu ya. Tapi alhamdulillah prosesnya sekarang berjalan dengan baik dan tadi saya juga berhasil gitu ya Bu ya, saya menemukan titik di mana pertanyaan saya yang ada sedikit kurang dipahami oleh Koci, tapi saya mencoba menggali informasi lagi begitu Bu, supaya Koci tersebut dapat menemukan sebenarnya saya itu bisa loh melakukan ini yang tidak terfikirkan sebelumnya oleh Koci dan sekarang bisa dilakukan oleh Koci tersebut. Begitu Bu Nuri. Baiklah Ibu, semoga di coaching selanjutnya Ibu bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi tersebut ya Bu ya. Sehingga coaching yang Ibu lakukan bisa menjadi lebih baik lagi.
Baiklah Baik. Ibu, sampai di sini observasi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya. Amin. Makasih banyak Bu Nuri sudah membantu mengamati saya dan memberi masukan yang bagus ya Bu ya. Terima kasih juga ya Bu ya atas waktu yang Ibu berikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nuri. Waalaikumsalam Ibu. Baik, Bu Nuri mohon maaf akan melakukan coaching ya hari ini terhadap Bu siapa Bu? Ya betul Ibu, saya akan melakukan kegiatan coaching hari ini dengan coach yaitu Ibu Risma. Oke, apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Oke, alhamdulillah kalau Ibu sudah siap. Menurut Ibu, saya ingin mengajukan dulu tentang beberapa pertanyaan. Eh, saya harap apa namanya pertanyaan ini jangan jadi beban buat Ibu. Hanya saya ingin menggali informasi saja sebelum siap Ibu sejauh mana sebelum melaksanakan coaching terhadap Bu Risma. Oke, dari pelaksanaan coaching hari ini, gitu ya Bu ya. Eh, Nanti kompetensi apa yang ingin Bu Nuri kembangkan lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu kompetensi kehadiran penuh, Ibu, sama yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dua kompetensi ini ya Bu ya. Ya. Baik. Eh, Menurut Ibu nanti ketika proses coaching terlaksana, bagian spesifik yang mana sih yang ingin Ibu khususnya oleh saya akan amati, yang betul-betul ingin Ibu saya ingin amati pada bagian mana? Apakah bagian mengali tujuan ataupun mengidentifikasi atau merencanakan aksi ataupun ketika nanti Bu Risma mengambil peran tanggung jawabnya atau yang mana Bu? Saya lebih apa ya untuk saat ini ingin di rencana aksi dulu, Bu. Ya, Oke. saya lebih penasaran di situ. Oke. Eh, Alasannya kenapa Bu? Kalau boleh tahu. Ya, karena dari situ Koci akan sadar siapa yang bisa mensupportnya dan dari situ juga apa Koci itu tahu apa yang harus dia lakukan untuk apa untuk untuk problem solvingnya agar solusinya itu tepat Bu. Jadi merencanakan dengan tepat begitu. Oke. Baik, berarti nanti ketika coaching nanti saya diharapkan bisa lebih berfokus ya mengamati Ibu pada tahapan rencana aksi nyata yang akan diambil oleh coachingnya. Oke. Strategi apa yang sudah Ibu rancang untuk meningkatkan kelancaran proses coaching ini? Oke, saya sudah merancang eh, apa ya, sudah merancang alurnya berdasarkan alur Tirta ya Bu ya. Lalu saya akan berusaha untuk coaching dengan rasa begitu Bu. Oke, betul, Bu. Eh, Alhamdulillah berarti Ibu sudah merumuskan berarti ya Bu ya alur-alurnya seperti apa bahkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti apa yang akan Ibu pertanyakan ya Bu ya nanti. Insya Oke. Allah. Untuk rubrik penilaian coaching itu sendiri apakah Ibu sudah mempersiapkannya? Sudah Ibu, Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah jika sudah boleh nggak sih Ibu sebutkan satu saja indikator menurut Ibu keberhasilan coaching nanti ketika Ibu telah melaksanakan coaching gitu lah. Indikatornya seperti apa keberhasilannya? Ibu, indikatornya itu kalau dari saya inginnya coach ini mendapatkan solusinya sendiri. Saya hanya menuntun saja. Jadi secara mandiri permasalahan yang didapatkan oleh coach ini bisa terselesaikan oleh coach sendiri begitu Ibu. Oke, bagus sekali Bu indikatornya. Semoga proses coaching nanti bisa berjalan dengan baik Amin. sehingga coach bisa menemukan
solusi-solusi terbaiknya gitu kan ya Bu ya. Oke. Ya, Bu. Baik Ibu, semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar. Kemudian harapan Ibu dalam pengembangan Ibu kompetensi Ibu bisa tercapai juga. Eh, Jikalau Ibu menilai nih dari diri Ibu sendiri, ya, eh, indikator keberhasilan untuk ibunya sendiri nih, kan Ibu mau jadi coach ya nanti, apa gitu. Kalau tadi kan indikator ketercapaian coachingnya bisa menemukan solusi terbaiknya gitu kan dengan ide-idenya sendiri. Kalau menurut Ibu, indikator keberhasilan Ibu ketika nanti meningkatkan kompetensi yang tadi yang diharapkan apa sih Bu? Seperti apa? Ya, saya bisa membuat Koci ini lebih terbuka, menyampaikan apa ide-idenya kepada saya begitu, Bu. Lebih terbuka, tidak ada rasa gugup ataupun rasa terbebani begitu, Bu. Oke, oke. Bagus sekali Ibu. Baik. Semoga coachingnya hari ini bisa ngebantu Ibu untuk mengembangkan potensi coaching, begitupun dengan ngebantu juga kompetensi Ibu sesuai dengan apa namanya harapan kita semua ya Bu ya, termasuk harapan Ibu. Oke, agar waktunya lebih efektif, mangga Ibu sih boleh diperbolehkan untuk melaksanakan coaching langsung kepada Bu Risma. Oke, silakan Baik, Ibu. terima kasih. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Bu Nuri. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Bu Nuri. Baiklah, Ibu. Untuk hari ini kita mau ngobrolin apa nih, Bu? Begini Bu, saya ingin ngobrol tentang kegundahan hati saya nih Bu, mengenai sampah di sekolah nih. Saya merasa miris sekali melihat kesadaran anak-anak terhadap sampah. Jadi setiap hari itu ketika pagi-pagi nih Bu, kan sudah diberesan nih oleh Caraka. Ketika jam istirahat itu tempat sampah di depan kelas itu menumpuk sudah penuh gitu sampai menggunung bahkan Bu, berceceran kan jadinya ke lantai. Itu tuh nggak enak banget gitu Bu dilihatnya. Begitu Bu, kegundahan hati saya saat ini. Baiklah, jadi kegundahan Ibu ya, sekarang mengenai kesadaran mengenai sampah gitu ya, Bu ya, mengenai Betul. lingkungan mungkin ya, begitu. Nah, Hmm. menurut Ibu, tujuan dari obrolan kita itu untuk apa sih, Bu? Oke, tujuannya saya ingin anak-anak itu bisa sadar akan sampahnya gitu, Bu. Jadi anak-anak itu tahu tanggung jawabnya bahwa membuang sampah, menghasilkan sampah itu tidak baik juga walaupun misalnya sudah dibuang ke tempatnya, tapi kan kalau misalnya sudah penuh itu jadinya berceceran juga gitu. Jadi ingin anak-anak itu lebih tahu efek dari banyak menghasilkan sampah itu apa sih gitu, Bu. Baiklah, jadi Ibu ingin anak-anak itu sadar akan sampah gitu kan, lalu mengetahui tanggung jawabnya bagaimana dan efek dari sampah itu bagaimana, betul ya, Bu ya? Betul, iya Ibu. Baiklah, menurut Ibu bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai, Bu? Bagaimana sikap kita ketika hal tersebut belum tercapai? Oke, untuk bisa tercapai ya Bu ya, saya ingin melangkah pertamanya sepertinya saya akan coba untuk selalu mengingatkan ya Bu ya, itu hal yang utama. Dan mungkin saya juga akan berusaha untuk mensosialisasikan ke anak-anak bahwa ketika dia jajan misalnya menghasilkan sampah, itu akan membuat sesuatu yang jelek gitu, yang tidak enak, yang tidak kondusif. Jadi nanti mungkin saya akan coba ajak anak-anak atau, selalu mensosialisasikan untuk bisa membawa tempat makan mungkin ya, Bu, ya, sama ini, tempat minumnya juga. Karena kan kebanyakan, sampah-sampah itu berasal dari plastik setelah mereka jajan plastik. Kita akan mau beli misalnya minuman atau misalnya beli
makan yang dari styrofoam gitu. Itu kan plastiknya menggunung banyak tuh, Bu. Jadi berceceran ketika anak-anak bawa tempatnya sendiri, mungkin itu akan sedikit mengurangi sampah tersebut, Bu. Itu kalau misalnya itu berhasil, saya akan eh, sosialisasikan ke seluruh kelas gitu, Bu, agar mereka dapat membawa tempat makan dan minumnya sendiri. Tapi ketika misalnya memang belum efektif, saya mungkin akan membuat suatu kolaborasi ya Bu ya dengan sekolah atau proyek sekolah lah gitu Bu mengenai sampah. Contoh misalnya tema proyek sampahku tanggung jawabku tuh Bu, supaya anak-anak itu sadar bahwa sebenarnya sampah yang mereka hasilkan itu adalah tanggung jawab mereka sendiri gitu Bu. Jadi dari kegiatan itu akan terus berkelanjutan dan mudah-mudahan nanti bisa jadi karakter yang baik juga gitu buat anaknya. Begitu, Bu. Masya Allah ya Bu ya. Ibu ternyata sudah merencanakan dengan cukup baik dan mudah-mudahan itu berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah Iya. sekarang kira-kira Ibu ingin mendapatkan apa dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini saya ingin nanti dapat ini Bu, dapat menangani atau dapat memberikan solusi kepada anak-anak yang memang belum peka, belum sadar terhadap sampah tersebut, Bu. Jadi saya ingin meningkatkan kesadaran diri dari murid-murid, dari anak-anak di sekolah gitu, agar mereka tanggung jawab terhadap sampahnya begitu, Bu. Baiklah, jadi Ibu hari ini ingin mendapatkan solusi agar anak-anak itu bisa meningkatkan kesadaran dirinya begitu ya Bu ya? Nah, itu betul, Bu. Baiklah. Nah, berdasarkan pengamatan Ibu, permasalahan tentang kesadaran akan sampah ini maksudnya itu seperti apa Bu kesadarannya itu? Ya, jadi kadang anak-anak itu tidak berpikir bahwa ketika mereka jajan gitu, Bu, ketika mereka eh, apa istirahat gitu ketika akan melakukan sesuatu itu masih menghasilkan sampah gitu walaupun sudah dibuang ke tempatnya, tetapi karena banyaknya siswa itu jadi tetap saja gitu sampah tersebut menggunung dan berceceran gitu, Bu. Jadi belum sadar gitu bahwa sampah itu tuh harusnya tanggung jawab saya gitu. Gimana sih caranya supaya tidak menghasilkan terlalu banyak sampah gitu, Bu. Begitu sih, jadi anak-anak belum sadar kadang masih banyak juga yang buang sampahnya itu sembarangan, buang sampahnya itu di mana aja gitu, Bu. Bahkan cara yang harus ngeberesin itu ya cara lagi di sekolah kami. Saya inginnya mereka itu paham gitu, sadar lah gitu itu sebenarnya tanggung jawab saya gitu, sampahku tanggung jawabku. Kemudian kalau misalnya melihat sampah dibereskan gitu. Begitu, Bu. Baiklah Ibu, berdasarkan pengamatan Ibu, permasalahan mengenai kesadaran terhadap sampah ini ada di level berapa di anak-anak itu? Masih minim ya Bu ya, masih dalam sekitaran 4 lah, 4 menuju 5 gitu Bu, kesadarannya itu. Baiklah, jadi kesadarannya itu dari 4 menuju 5 menurut Ibu ya. Jadi Betul. apakah Ibu akan ingin kesadaran anak-anak itu menuju ke level yang ideal begitu Ibu? Iya Ibu, saya ingin yang ideal, yang minimal mereka tidak menghasilkan sampah lah dulu gitu Bu. Terus ketika melihat sampah mereka peka gitu, tidak cuek begitu Bu. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu kondisi idealnya Ibu itu yang seperti apa Ibu? Kondisi ideal saya itu Bu, jadi anak-anak bisa apa ya, bisa memahami gitu, sadar bahwa ketika lingkungannya itu kotor,
ketika lingkungan itu di depan kelasnya itu kan akan mengganggu ini ya Bu ya, akan mengganggu proses belajar mengajar gitu. Jadi sadar bahwa dampak sampah itu kan buruk sekali gitu. Jadi kondisinya itu idealnya itu anak itu berpikir sampai sejauh itu sehingga mereka itu dapat sadar gitu tanpa harus saya ingatkan atau tanpa harus ada hukuman atau misalnya apa, anak-anak itu dapat dengan sendirinya peka terhadap sampah gitu, Bu. Baiklah Ibu ya. Sebelum ke kondisi idealnya itu pasti melalui beberapa step ya Bu ya. Setidaknya mau ke level berapa dulu nih sebelum ke level yang idealnya itu? Minimal itu Bu naik 2 tahap lah Bu, misalnya kan tadi 4 menuju 5 ya Bu ya, ke 7 gitu lah Bu, kalau bisa 8 lah gitu. Kalau misalnya ke 10 mungkin ya terlalu jauh gitu Bu. Ya minimalnya 8 lah. Minimalnya mereka tidak menghasilkan sampah aja dulu gitu Bu. Baiklah Ibu ya. Nah, sekarang menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk dapat sampai di level 7 atau 8 itu? Yang saya lakukan nanti Ibu, selain saya untuk instruksikan ke anak-anak membawa tempat makan dan minum sendiri, saya akan coba ini Bu, dibuatkan program di sekolah atau misalnya sebuah project ya Bu ya ke depannya akan menjadi project sekolah mengenai sampah tersebut Bu. Jadi nanti berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, contohnya membawa anak-anak misalnya ke TPA terdekat gitu Bu, supaya mereka tuh tahu bahwa sampah-sampah yang dihasilkan itu sudah sangat banyak sekali gitu Bu. Baiklah Ibu ya. Jadi bagaimana ya? Ibu kan mau menginstruksikan lalu mau berkolaborasi begitu ya Bu ya. Iya betul. Nah, kemungkinannya bagaimana caranya? Siapa saja sih yang mensupport untuk kegiatan Ibu itu? Oke, banyak ya Bu ya yang mensupport. Pertama dari rekan sejawat tentunya, kemudian dari murid-muridnya sendiri juga ada sebagian yang memang sudah peka ya Bu ya, ada sebagian yang belum. Kepala sekolah itu pun akan mendukung insya Allah kalau untuk mengenai sampah lingkungan yang bersih itu kita akan bareng-bareng Ibu berkolaborasi begitu Bu. Baiklah. Nah, tadi saya sudah mendengar apa yang Ibu sampaikan. Ada beberapa rencana ya, Bu ya. Tidak hanya satu rencana saja. Nah, yang mana kira-kira yang mungkin akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Yang akan saya lakukan mungkin Bu ini dulu ke anak-anak dulu, akan menginstruksikan anak-anak untuk membawa tempat makan dan minumnya sendiri. Itu Bu yang akan saya lakukan dalam waktu dekat. Karena untuk project kemungkinan sekarang itu di tema yang lain gitu, kearifan lokal dulu. Selanjutnya baru nanti tentang sampah gitu Bu. Jadi untuk yang terdekatnya menginstruksikan dulu ke anak-anak itu Bu. Baiklah, Ibu kan akan menginstruksikan kepada anak-anak nih ya. Kira-kira eh, Ibu akan melakukan hal tersebut kapan? eh Ketika ini Bu, pembelajaran. Ketika saya masuk ke kelas, kemudian nanti mengkondisikan anak-anak supaya apa sadar lingkungan dan menginstruksikannya gitu. Saya kebetulan jadwal mengajarnya itu siang Ibu, jadi paling besok ketika langsung masuk saya akan langsung instruksikan seperti itu Bu. Baiklah, berarti akan langsung dilakukan ya Bu ya besoknya ya Bu ya. Iya Mudah-mudahan betul. berjalan lancar ya Bu ya. Amin, amin. Nah, Ibu, sekarang apa sih yang Ibu dapatkan dari sesi ini? Oke, jadi Bu dari sesi ini saya alhamdulillah ya Bu ya tadi sadar gitu Bu, saya
mendapatkan langkah-langkah, ide-ide dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Nuri, saya dapat menemukan apa sih yang akan saya lakukan. Saya dapat langkah-langkahnya dulu. Awalnya saya bingung, Bu, saya harus ngelakuin apa dulu gitu. Dan ternyata sekarang saya bisa melakukan langkah tersebut gitu, Bu. Saya merasa tercerahkan gitulah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ibu ya, Ibu sudah menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang Ibu hadapi. Nah Ibu, nanti saya ingin dengar lagi cerita Ibu mengenai hasil dari rencana-rencana Ibu itu. Apa boleh Ibu? Iya, siap Ibu. Saya akan nanti berdiskusi lagi dengan Bu Nuri mengenai ini semua, Bu. Baiklah, nanti saya tunggu diskusi selanjutnya. Mungkin akan lebih menarik lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya hari ini. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nuri. Ya, sama-sama Ibu. Oke. Baik, Bu Nuri. Iya Bu Vicky. Oke, baik. Bu Nuri, alhamdulillah tadi saya sudah menyaksikan bagaimana proses coaching yang dilaksanakan oleh Bu Nuri. Masya Allah, luar biasa sekali diskusinya. Ibu sangat berperan penuh ya, dan sesuai dengan porsinya Ibu sebagai coach, di mana hingga apa namanya diskusinya bisa berjalan dengan lancar dan coach itu sendiri menemukan solusi eh, terbaiknya dan apa rencana aksi nyata apa yang akan dia laksanakan sampai kapan pelaksanaannya itu akan dilaksanakan atau dimulainya seperti apa. Oke, Bu Nuri, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, bolehkah Ibu Nuri menceritakan terlebih dahulu perasaan Bu Nuri sekarang setelah melaksanakan coaching terhadap Bu Risma? Boleh? Baiklah Ibu. Perasaan saya setelah mengcoaching Bu Risma itu saya sangat senang sekali Ibu ya. Karena Bu Risma sudah bisa terbuka dan menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya. Begitu Bu. Saya sangat senang sekali. Oke, oke. Betul. Tadi saya juga menyimak Bu Risma bisa apa, terbuka itu dengan Bu Nuri, dengan bantuan tuntunan dari Bu Nuri, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam Bu Risma sehingga bisa menemukan solusi terbaiknya. Kemudian menurut Bu Nuri, berdasarkan coaching hari ini, rancangan praobservasi dan berdasarkan rancangan observasi tadi, eh, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai gitu. Baiklah, Ibu. Tadi saya sudah berusaha untuk presence ya, Bu ya. Dan saya sudah menemukan beberapa kata kunci berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Koci, yaitu Bu Risma. Dan saya buat dalam pertanyaan yang berbobot. Dan menurut saya pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sudah cukup baik begitu, Bu. Oke, baik, saya sangat setuju. Namun bolehkah sekarang saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Ibu? Boleh, Ibu. Oke, berdasarkan pengamatan tadi, selama saya mengamati Ibu melakukan coaching, Ibu sudah melaksanakan tahapan-tahapan yang sesuai dengan alur kita. Itu yang pertama. Kemudian Ibu sudah menggunakan dengan teknik rasa pun juga sama. Bahkan ketika Ibu ingin meningkatkan kompetensi apa menggali informasi atau membuat pertanyaan yang berbobot terhadap Koci, Bu Nuri pertanyaannya sudah mendalam, bahkan terperinci, terstruktur berurutan. Jadi menurut saya dari tujuan coaching Ibu hari ini insya Allah sudah tercapai. Namun saya harap walaupun sudah tujuannya coaching ini sudah tercapai pada hari ini, Ibu tetap mengasah kemampuan Ibu pada coaching-coaching selanjutnya. Gitu ya Bu ya.
Siap, Bu. Kemudian berdasarkan pengamatan tadi, kompetensi Ibu mengenai menggali informasi ataupun membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap Koci itu sudah berkembang, bahkan meningkat ya menurut saya ya Bu ya. Eh, Kemudian menurut Ibu setelah sekarang sudah merasa berdasarkan penilaian saya atau pengamatan saya dan perasaan Ibu sudah ada peningkatan, kompetensi mana lagi yang akan Ibu kembangkan di coaching-coaching selanjutnya? Oke, Bu. Baik. Saya lebih ingin lebih meningkatkan potensi dari Koci. Jadi saya ingin menggali lagi lebih dalam, menemukan kata kunci yang lebih tepat lagi agar Koci ini bisa lebih terbuka untuk memaparkan ide-idenya sehingga Koci lebih mendapatkan solusi yang lebih tepat lagi begitu, Ibu. Jadi saya ingin memaksimalkan potensi coachingnya dulu gitu, Bu. Oke, baik. Bagus sekali, Ibu. Jadi Ibu tetap masih mungkin di kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot, tetapi lebih mendalami potensi coaching itu sendiri gitu ya. Begitu, Ibu, betul. Kemudian ya, sebelum percakapan ini selesai, menurut Ibu, dari mulai kita melakukan praobservasi, kemudian Ibu telah melaksanakan coaching, dan sekarang kita berbicara mengenai pasca observasi ini, apa yang Ibu dapatkan hari ini, Ibu ya? Ibu, yang saya dapatkan hari ini, saya sudah bisa lebih lebih bisa menyusun pertanyaan yang sesuai dengan kondisi Koci dan berbobot, karena sebelumnya saya masih agak kebingungan untuk menyusun pertanyaan sesuai dengan apa yang disampaikan dengan Koci. Nah, ini kali saya kedua atau ketiga saya melakukan coaching dan saya lihat sudah ada peningkatan dalam membuat pertanyaan itu. Nah, kepada coaching kali ini yang saya dapatkan adalah keterbukaan dari coaching itu sudah membuat saya sangat senang karena berarti pertanyaan yang berbobot yang sudah saya susun itu sudah berhasil begitu untuk menemukan solusi bagi coaching. Ya, jadi pertanyaan yang Ibu sampaikan juga tidak membingungkan Koci ya, Bu ya. Jadi Koci bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu tanpa menanyakan maksudnya kembali, berarti pertanyaan-pertanyaan berbobot ini sudah efektif ya Bu untuk digunakan di tahapan koci-koci yang lainnya. Oke, sebelum percakapannya selesai, Ibu, adakah hal yang akan Ibu sampaikan mengenai hasil pengamatan saya? Mungkin Ibu ada hal yang tidak setuju ataupun ada hal yang harus saya juga perbaiki dalam penyampaian pengamatan saya observasi kali ini. Sebelumnya saya terima kasih Ibu atas observasi Ibu, dan observasi Ibu hari ini itu sangat ngena sekali ya Bu ya, sangat pas, sangat sesuai dengan apa yang saya lakukan terhadap Koci begitu. Tidak ada kekurangan, alhamdulillah. Begitu, Bu. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bu Nuri. Diskusi hari ini mungkin telah selesai ya Bu ya. Saya tunggu di pertemuan selanjutnya mengenai peningkatan kompetensi-kompetensi yang lainnya dan pemecahan masalah yang lainnya. Sekali lagi terima kasih Bu Nuri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nuri, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Waalaikumsalam Ibu, nggak apa-apa Bu. Mohon maaf, kita hari ini saya pengen diskusi nih sama Bu Nuri. Kiranya Bu Nuri ada nggak sih yang hari ini akan didiskusikan dengan saya hari ini? Ada Bu. Jadi mengenai perpindahan kurikulum di kelas saya sebenarnya. Wah, menarik sekali nih Bu Nuri. Berarti
sekarang masih adaptasi ya kurikulum lama ke kurikulum yang baru. Tapi saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bu Nuri sudah berkenan untuk membahas topik ini. Kemudian, bisakah Bu Nuri menceritakan secara lebih detail mengenai apa yang menjadi kendala Bu Nuri? Ya, jadi begini Bu. Sebelumnya kan saya menggunakan kurikulum 2013 di kelas saya ya. Sudah beberapa tahun menggunakan kurikulum 2013 dan baru tahun ajaran ini diharuskan menggunakan kurikulum Merdeka. Sedangkan saya belum pernah mengikuti pelatihan mengenai kurikulum Merdeka ini. Dan saya hanya mendengar sekilas saja. Jadi masih ada kebingungan bagaimana bentuk dari kurikulum Merdeka, terus administrasinya seperti apa, saya masih belum terbayangkan begitu, Bu. Oke, berarti Bu Nuri masih meraba-raba ya Ya, Bu. mengenai peralihan ini. Kemudian dari diskusi hari ini, apa yang akan Ibu harapkan? Harapannya saya mempunyai solusi dari permasalahan saya ini, sehingga saya bisa mengajar dengan benar, dengan tenang, dan murid-murid juga nyaman begitu, Bu. Oke, dari permasalahan yang sudah Ibu tadi utarakan, menurut Ibu, Ibu setuju ataukah tidak dengan perubahan kurikulum itu sendiri? Saya setuju karena kan kita itu harus mengimbangi perubahan zaman, tidak boleh stuck di satu tempat saja sebenarnya begitu, Bu. Siap Ibu. Kemudian kan Ibu tadi mengalami kesulitan mungkin ya, sedikit merasa ada kesulitan untuk beradaptasi mengenai perubahan kurikulum. Sejauh ini nih Bu, sekarang kan udah berjalan, walaupun baru 1 sampai 2 minggu ini. Bagaimana cara Ibu mengatasi permasalahan tersebut, gitu, sesuai pengalaman Ibu? Uh, dari minggu-minggu ini saya banyak bertanya sebenarnya ke guru-guru yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka di tahun ajaran kemarin, yaitu guru kelas 1 sama guru kelas 4. Nah, dari sana saya mulai memahami sedikit demi sedikit, walaupun belum seluruhnya, tapi saya sudah memahami sedikit bagaimana kurikulum Merdeka itu sebenarnya begitu. Baik, walaupun baru sedikit, apa-apa, berarti Ibu sudah mulai terbayangkan ya Bu, seperti Ya. apa gitu kurikulum Merdeka itu. Kemudian menurut Ibu nih, eh, kondisi ideal dari permasalahan Ibu atau dari sudah apa beradaptasinya Ibu dengan perubahan kurikulum itu seperti apa sih Bu kondisi idealnya? Gitu. Kondisi idealnya yaitu jadi saya bisa membuat perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum, lalu bagaimana saya mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka ini, juga saya bisa menerapkan sikap-sikap yang ada di kurikulum Merdeka itu karena sudah ada beberapa sikap kan untuk murid yang harus diterapkan begitu. Jadi intinya saya ingin murid-murid itu nyaman dan mengikuti zaman begitu, Bu. Oke, bagus sekali Bu. Kemudian kalau misalnya kondisi idealnya itu di skala 10 nih Bu ya, walaupun baru nih diterapkan, menurut Ibu, posisi Ibu berada di posisi berapa sih Bu? Gitu. Menurut saya, posisi saya sekarang ada di 4 karena saya masih belajar, Bu. Belum 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 terlalu paham bagaimana cara yang benar. Jadi saya kira di posisi 4. Oke, nggak apa-apa Bu, masih banyak waktu sambil Ya. berjalan kita sambil sama-sama juga belajar mengenai kurikulum Merdeka ini. Kemudian Ibu, kalau misalnya Ibu berharapnya kan apa level ideal itu di posisi 10. Harapannya Ibu nih sekarang kan Ibu ada di posisi 4. Ibu harapannya akan menaikkan untuk beberapa bulan ke depan bahkan terus-menerus nanti ke depannya Ibu targetnya ada di posisi berapa sih Bu gitu. Inginnya sih targetnya itu ada di posisi 8 ya, Bu ya. Bagus Walaupun Bu. tidak sampai ke 10, kayaknya di 8 cukup deh gitu. Oke. Semangat terus ya Bu ya. Bagus sekali Ya, Bu. targetnya. Terus berprogres. Semoga kita dipermudah ya selama perjalanannya. Kemudian, menurut Ibu, kalau Ibu pengen sampai menuju level 8 tadi yang seperti Ibu sampaikan, eh, apa yang bisa Ibu lakukan nih? Gitu. Sepertinya saya harus mencari referensi lebih banyak lagi
Karena kan sekarang sudah ada PMM ya Bu ya. Jadi saya bisa mencari di sana bagaimana praktik baiknya, bagaimana aksi nyatanya. Mungkin itu bisa saya lakukan dan saya mencoba untuk membuat aksi nyatanya apakah sudah betul atau belum. Selain itu, saya juga akan belajar, lebih banyak belajar pada rekan guru yang sudah lama menerapkan kurikulum itu. Begitu. Oke. Keren sekali Bu, tahapan-tahapannya apa yang mau Ibu lakukan, rencana-rencananya sudah jelas gitu kan. Kemudian adakah pihak yang terlibat gitu Bu untuk membantu Ibu untuk meningkatkan posisi tersebut gitu Bu. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, Ibu sudah mengetahui tahapan apa saja yang akan Ibu kerjakan. Nah, kemudian siapa sih yang bisa membantu Ibu untuk mendorong Ibu menuju posisi itu gitu. Yang pertama dari atasan ya Bu ya, karena dari atasan ini bisa memfasilitasi saya untuk pengembangan kompetensi saya khususnya di kurikulum Merdeka ini. Kemudian rekan guru untuk apa ya seperti bisa saya berefleksi diri, bisa berkolaborasi dengan rekan guru saya. Lalu dengan murid. Karena dengan murid ini saya selalu meminta umpan balik apakah pembelajaran saya sudah nyaman buat mereka, apakah sudah sesuai dengan mereka begitu. Oke, Bu Nuri tadi kan udah ada ya ceritanya tahapan-tahapannya apa aja. Nah, langkah awal apa yang paling deket nih yang akan pertama kali Ibu akan lakukan gitu lah. Yang pertama, saya akan ngobrol-ngobrol, lebih sering ngobrol lagi sama rekan guru yang di sekolah saya yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka ini ya, sudah lama. Jadi itu yang paling pertama karena itu yang paling dekat dengan saya. Karena kalau dari PMM itu butuh proses ya. Jadi yang dekat-dekat aja dulu, mulai dari rekan guru aja, Oke. ngobrol. Dengan sharing ya Bu ya berarti. Nah, Oke. sharing-sharing gitu. Jadi langkah pertama Ibu yang akan Ibu lakukan yaitu sharing dengan rekan Ibu yang sudah mengimplementasikan pembelajaran kurikulum Merdeka berarti ya untuk Ya, membantu Ibu. betul. Nah, dari rencana tadi misalnya Ibu sudah eh, melaksanakan tahapan-tahapannya dimulai dari langkah pertama tadi terus langkah berikutnya. Misalnya nih ternyata hasilnya belum maksimal. Apa yang akan Ibu lakukan gitu. Kalau hasilnya belum maksimal, berarti saya harus berefleksi diri ya, Bu ya. Di mana yang apa kekurangan saya dan di mana yang harus saya perbaiki. Nah, saya melihat kekurangan itu tentunya dari umpan balik yang diberikan oleh rekan guru dan juga dari murid gitu. Oke, berarti ketika itu tidak maksimal, berarti Ibu merefleksikan diri. Ya. Kemudian, adakah cara baru Ibu? Cara baru yang akan Ibu lakukan gitu? Cara barunya eh, saya akan mencoba membuat apa mencari praktik baik di PMM lalu membuat aksi nyatanya apakah itu sudah sesuai dengan tujuan dari kurikulum Merdeka itu. Kalau misalkan belum berarti saya harus lebih mendalami lagi materi mengenai kurikulum Merdeka itu melalui referensi yang banyak di PMM itu. Oke. Nah, Ibu, tadi kan tahapan pertama mau diskusi nih sharing sama guru yang sudah Ya. mengimplementasikan pembelajaran. Eh, Kapan sih Bu kiranya akan dimulainya gitu? Secepatnya Bu. Mungkin minggu ini ya. Minggu ini akan saya lakukan. Oke, oke. Setelah dimulai, misalnya Ibu sudah sharing, kemudian di tahapan kedua, kemudian Ibu kapan akan merefleksi diri Ibu gitu lah. Setelah dalam jangka waktu berapa lama sih Ibu akan melaksanakan refleksi itu sendiri? Sepertinya kalau misalkan besok saya udah mulai melakukan kolaborasi dengan rekan guru, lalu ada umpan balik dari rekan guru tersebut, maka lusanya sudah mulai saya coba lagi begitu, Bu, Oke, untuk berarti memperbaikinya. langsung ya Bu ya, setelah Ya, dipraktikkan langsung direfleksi berarti. Baik Ibu, menarik sekali. Semoga rencana-rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar. Allah permudah juga. Tak terasa diskusinya rame sekali, tapi waktunya sudah cukup. Sepertinya saya kira saya akan menunggu diskusi-diskusi selanjutnya berdasarkan tadi pengalaman Ibu, rencana yang sudah dilaksanakan, kemudian refleksinya seperti apa dengan
Bahkan mungkin bisa dengan topik diskusi yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bu Nuri atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Sampai sini video yang saya paparkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.